Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syarafal anama alhamdulillahilladzi syarafal anama bisahmi qaumil a'la wa kammala as-su'uda bi aqrabi maulidi hawa syarafa wa fadla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul a'la wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi arsalana ila taqwa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Jamaah Jumatin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia dan mulia ini, marilah kita bersama-sama manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah saat ini kita bisa untuk bersimpuh di masjid yang kita cintai ini guna kita melaksanakan salah satu rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Besar harapan kita seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sampaikan kepada beliau junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Lewat mimbar yang mulia ini khatib mengajak kepada khatib pribadi kita semua yang hadir saat ini, marilah kita berupaya sungguh-sungguh meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang akan menyelamatkan kita, yang akan memberikan kita kebahagiaan di dunia saat ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, jamaah Jumat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam bulan Rabiul Awal. Kaum muslimin rahimakumullah sidang cuma Allah Subhanahu wa taala. Kita akui bahwa dalam pembangunan di negeri tercinta kita saat ini sudah sangat luar biasa. Gedung-gedung tinggi pencakar langit ada di mana-mana. Jalanan-jalanan beraspal licin sudah masuk ke pelosok-pelosok desa. Namun kaum muslimin rahimakumullah, kita masih bisa melihat banyak sekali ketimpangan di sana sini, terutama dekadensi moral, runtuhnya moral dalam segala aspek kehidupan, sehingga kita melihat hampir setiap hari di banyak berita, baik di televisi maupun di medsos, anak-anak remaja di sekolah, bahkan di pondok pesantren, bahkan ada di masjid, mereka saling bully, bahkan saling menyakiti. Penegakan hukum di sana sini timbang, pilih kasih dan seterusnya. Ini semua menggambarkan bahwa dekadensi moral itu begitu luar biasa. Pertanyaannya kemudian, bukankah negara tercinta ini adalah penganut mayoritas adalah beragama Islam? Maka sampai kapanpun akan selalu relevan, akan selalu aktual dan sesuai jika kita terus-menerus mengkaji ulang, mengkaji, mencermati sepak terjang baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memang kaum muslimin rahimakumullah, selama dunia ini masih berdiri tegak, maka selama itu pertentangan antara kebaikan dan kebatilan selalu ada.
Namun sebagai umat baginda Rasul Muhammad SAW harus berpegang erat-erat kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita hafal sebagai acuan dan panduan kita. Setinggi apapun capaian teknologi kita, setinggi apapun kejayaan yang kita raih, maka keimanan dan moral akhlak Islam itu harus tetap ada. Karena itulah yang akan menjaga kita keutuhan di dunia ini, lebih-lebih nanti ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguhlah ada pada diri baginda Rasul Muhammad SAW suri teladan bagi orang-orang yang berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan beriman pada hari akhir. Maka hendaklah dia mengingat-ingat, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, mengingat-ingat tentang kisah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, sidang Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak Rasul itu dalam segala dimensi kehidupannya seluruhnya adalah paripurna, seluruhnya adalah sempurna. Kaum muslimin, ada kisah dalam kitab Fadailul Khamsah juz 1 halaman 203. Dikisahkan ada seorang Yahudi datang kepada Khalifah Umar bin Khattab. Ketika itu Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin, dia bertanya, "Tunjukkan saya, beritahu saya tentang akhlak Rasulmu." Kaum muslimin rahimakumullah, Umar bin Khattab yang masuk Islam sejak awal, mendampingi Nabi kemanapun Nabi pergi, bahkan mengikuti atau menyaksikan, mensolati ketika Rasul wafat, tidak bisa menjawab ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Maka Umar bin Khattab itu kemudian mengarahkan kepada Bilal bin Rabah, karena Bilal bin Rabah adalah sebagian daripada as-sabiqunal awwalun. Bilal bin Rabah pun tidak sanggup menceritakan itu. Lalu Bilal bin Rabah menunjukkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Datanglah dia kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia bertanya sampai Z. Lalu kemudian dia mengatakan bahwa jika kau ingin mengetahui akhlak Rasulullah SAW, maka gambarkanlah kepadaku tentang keindahan dunia. Sang Yahudi berkata, bagaimana mungkin aku menggambarkan dunia ini? Susah bagiku untuk menggambar keindahan dunia ini. Kata Sayyidina Ali, dunia yang begini, yang sebegini kecil, yang Allah katakan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 77 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul mata'ud dunya qalil. Katakanlah bahwa keindahan dunia itu amat sangat sedikit. Sementara dalam surah Al-Qalam ayat keempat Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki budi pekerti yang sangat agung, atau di atas keagungan. Kaum muslimin rahimakumullah, para sahabat begitu susah untuk menggambarkan akhlak Rasulullah, padahal beliau senantiasa berada bersama Rasulullah, karena memang akhlak Rasulullah begitu agung, begitu mulia. Bahkan disebutkan bahwa ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, beliau menjawab, kana khuluqul Quran. Adalah akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Kaum muslimin rahimakumullah, Al-Quran adalah samudra yang tak bertepi,
Ketika digali yang satu akan muncul yang lainnya. Malik bin Nabi mengatakan bahwa Al-Quran itu laksana batu permata. Tiap sisi-sisinya memancarkan cahaya, memancarkan sinar, sehingga semua bisa diterangi oleh keindahan batu permata itu. Dan Rasulullah lebih hebat daripada itu. Dalam Al-Quran Allah sebutkan surah Al-Jum'ah, "Lau kanal bahru midadal kalimat Rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimat Rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Andai kata kamu jadikan laut sebagai tintanya, pohon-pohon sebagai penanya untuk menuliskan ayat-ayat Allah, niscaya tidak akan sanggup untuk menulisnya. Andai pun kau datangkan sekali lagi lautan dan pohon-pohon yang ada seperti yang saat ini berada. Kaum muslimin rahimakumullah, sedang umat Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana keindahan Rasulullah? Tiap-tiap sahabat mempunyai cerita tersendiri tentang betapa indahnya akhlak baginda Rasul Muhammad SAW. Semua yang berdekatan dengan baginda Rasul semuanya mengatakan begitu indah. Seperti kesaksian istri beliau Siti Aisyah yang dikutip dalam kitab tafsir Ibnu Katsir juz 1 halaman 441. Diceritakan di situ bahwa Siti Aisyah menceritakan betapa indahnya akhlak Rasulullah. Ketika suatu malam Rasul tidak tidur bersama Siti Aisyah, tiba-tiba beliau bangkit dan minta izin, "Wahai istriku Siti Aisyah, aku mohon izin kepadamu, saya ingin beribadah." Apa jawab Siti Aisyah? "Ya Rasul, sebetulnya saya lebih suka ketika engkau bersamaku, tapi juga aku lebih suka ketika engkau beribadah pada Allah Subhanahu wa taala." Lalu kemudian baginda Rasul mengambil gerobak air untuk berwudu, kemudian berwudu, setelah berwudu kemudian sholat, dan sejak memulai sholat beliau bercucuran air mata menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai sholat kemudian tidur pun masih menangis. Bahkan konon sampai pagi hari ketika sahabat Nabi Bilal bin Rabah datang ke masjid menemui Rasulullah SAW, beliau pun masih dalam keadaan menangis. Lalu Bilal bin Rabah bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang kau tangisi? Kenapa engkau menangis? Bukankah engkau sudah diampuni dosa-dosa engkau, dosa yang terdahulu sampai yang akan datang?" Baginda Rasul menjawab, "Apakah tidak boleh aku menjadi hamba Allah yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala?" Beliau menangisi karena beliau ingin bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Kaum muslimin rahimakumullah, sidang dimana Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi cerita. Cerita ini ditulis dalam kitab Hayatus Sahabah jilid 2 halaman 544 tentang sahabat Nabi Abdullah Al-Bajali. Suatu hari baginda Rasul Muhammad SAW sedang mengadakan ta'lim, menyampaikan ilmu. Di majlis beliau penuh sesak dengan orang-orang yang mendengarkan nasihat-nasihat beliau, hadis-hadis Rasulullah. Kemudian Abdullah bin Al-Bajali mencari tempat di mana kira-kira ruangan yang masih tersedia, dan ternyata semua sudah penuh kecuali tinggal satu di luar, yaitu duduk di tanah. Rasulullah lihat, Rasulullah buka beliau punya gamisnya, dia lepit, kemudian dihantarkan kepada Abdullah Al-Bajali.
Lalu dia berikan kepada Al-Badi, duduklah di sini. Kaum muslimin rahimakumullah, Abdullah Al-Badali mengambil jubah itu, lalu kemudian diciumnya seraya dia berdoa kepada Allah. Rasulullah SAW apa dia katakan? Ya Rasulullah, mudah-mudahan Allah memuliakan engkau dan mengangkat derajatmu sebagaimana engkau memuliakan aku. Kaum muslimin rahimakumullah, sedang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasa akhlak baginda Rasul Muhammad SAW. Beliau yang kedudukannya jika diukur saat ini adalah sebagai seorang presiden, seorang raja, tapi beliau memiliki hati yang amat sangat lembut, amat sangat tawadu. Beliau tidak bedakan umat satu dengan yang lainnya, sehingga pada akhirnya seluruhnya ketika berada bersama Rasulullah, mereka itu merasa dihormati, merasa dimuliakan. Kaum muslimin sedang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kalau kita menceritakan, menggali tentang siapa beliau lewat hadis-hadis beliau, lewat riwayat-riwayat yang dituliskan oleh banyak ilmuwan, tidak hanya ulama-ulama terkemuka dengan menulis banyak riwayat, bahkan penulis-penulis yang non-muslim sekalipun begitu luar biasa kagumnya dengan akhlak dan budi pekerti Rasulullah SAW. Sebut saja misalnya mengontori Watts, kemudian Karen Armstrong dengan Muhammad the Prophet, dan masih banyak yang lainnya. Dia teruskan dengan akhlak Rasulullah SAW. Maka kita kemudian mengajak kepada para sahabat Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat Rasul, yang mereka itu adalah merupakan murid-murid beliau, jamaah beliau, pun akhlaknya sangat tinggi karena gurunya amat mulia, gurunya amat tawadu. Maka kemudian murid-muridnya pun kita lihat, kita menyaksikan begitu luar biasa bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang ketika menjadi khalifah, menjadi presiden saat itu, yang sangat disegani bukan hanya oleh para sahabatnya, oleh umat baginda Rasul, para musuh-musuh beliau pun, musuh-musuh Islam pun segan dan takut kepada Umar bin Khattab. Coba kita lihat ketika beliau hendak dikunjungi oleh orang-orang dari Parsi, hendak mencari beliau, di manakah istananya Umar bin Khattab yang katanya begitu luar biasa, mampu menaklukkan banyak daerah dan wilayah, banyak negeri-negeri kafir yang berhasil ditaklukkan. Tapi ketika sampai di Madinah, dia menyaksikan Umar bin Khattab sedang tiduran di bawah pohon korma dengan pelepah korma. Orang pasti bertanya kepadanya, aku ingin bertemu dengan Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, antarkan aku kepadanya. Beliau bangkit dan bangun, lalu kemudian berkata, akulah Umar bin Khattab. Masya Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu amat sangat luar biasa. Maka andai kata cerita-cerita ini, kisah-kisah ini yang kita dengar dan dengar oleh umat Islam secara keseluruhan, apapun pangkat dan jabatannya, apapun kedudukannya, maka insya Allah Islam ini akan benar-benar membawa seperti yang Allah firmankan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali membawa rahmat bagi segenap alam. Ketika rahmat Allah tersebar di muka bumi ini, maka akan yang terjadi adalah kedamaian di mana-mana. Artinya apa? Jika saat ini kita melihat banyak ketimbangan, banyak keresah gelisahan, karena mungkin di antara kita, di tengah-tengah bangsa kita atau bangsa-bangsa di dunia ini jauh dari nilai-nilai Islam, berdalih ingin membangun negara, berdalih ingin membangun wilayah dan daerah, maka di sana terkadang ada terjadi penggusuran, bahkan terkadang banyak korban terjadi di sana,
sehingga nyawa manusia, keadaan manusia lebih murah ketimbang sejengkal tanah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita berharap dengan datangnya bulan Rabiul Awal banyak diadakan maulid di sana sini, dibacakan kisah-kisah baginda Rasul Muhammad SAW, masuk ke dalam relung-relung hati kita, masuk ke otak-otak kita dan ke alam bawah sadar kita, sehingga pada akhirnya kita semua menuruti dan menyahuti tentang tuntunan baginda Rasul Muhammad SAW yang pada akhirnya rahmatan lil alamin akan tersebar di tengah-tengah kita. Dan mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang salah satu di antaranya yang membawa rahmat itu bagi di tengah-tengah masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati